Selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering. Oke. Kita lanjuti kuliah kita ya. Jadi ini mengulangi apa yang sudah pernah kita pelajari, yaitu tentang optimization nih. Optimasi, ya dalam optimasi itu ada maksimum minimum, ya kan? Hitung volume kotak terbesar yang luas permukaannya 54 cm persegi. Ini sudah pernah Anda pelajari kan? Jadi kita review hari ini ya. Sampai menunggu temannya lengkap nanti. Jadi ini mungkin agak terbalik-balik, nggak apa-apa ya. Oke. Apa yang kita laksanakan? Jadi ini kalau kotak berarti bentuknya kayak balok ya. Saya gambarkan seperti balok. Di mana kita misalkan ukuran balok ya. Misalkan ukuran kotak ya. Panjang sama dengan satu panjang P sama dengan X ya. X kita misalkan lebar L sama dengan Y dan tinggi kita misalkan sama dengan Z. Jadi panjang sama dengan X, lebar sama dengan Y, tinggi sama dengan Z. Ya. Ini kita gunakan, masih ingat pakai apa? Persamaan Lagrange, ya. Lagrange multiplier. Ya. Jadi di sini kita dapat tentukan volume, ya, volume kotak adalah apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Volume kotak ini yang kita ambil sama dengan fungsi f x, y, z. Ya. Sama dengan panjangnya x, lebarnya y, tingginya z. Jelas maksudnya? Kalau ini kita misalkan, kita bisa cari, ya, kita bisa cari apa? Turunan parsialnya. Dari turunan parsial nanti kita bisa menentukan gradien vektornya. Ya. Mana panjangnya sama dengan turunan. Nah, mungkin kita buat satu-satu ya supaya fungsi x, y, z ini adalah fungsi volume ya. Ini volumenya. Nanti yang diketahui ini yang sebagai apa g ya. G x, y, z. Ya. Di fungsi x, y, z adalah x, y, z. Maka turunan parsial f terhadap x apa? Kita lingkari x-nya ya kan. Karena itu turun terhadap x, x-nya kita lingkari. Artinya kita turunkan taruh x saja. Ya, berarti xy-nya adalah konstanta pengali. Ya. Halo. Perhatikan ini walaupun ini ulang ya. X turunannya adalah 1, sedang YZ adalah konstanta pengali. Sehingga hasilnya ini adalah XZ. Ya, nah. YZ. Karena X turunannya 1, tinggal 1 kali Y kali Z, YZ ya. Kemudian kita salin lagi fungsi volumenya itu fungsi F, X, Y, Z. Kita cari turunan parsial terhadap Y. Do F per do Y. Berarti Y-nya yang kita turunkan. XZ adalah konstanta
pengali, ya. Berarti XZ-nya adalah konstanta pengali, Y-nya turunkan 1, ya enggak? Hasilnya berapa? XZ. Kemudian berikutnya adalah ya, sama fungsi volumenya ada yang kita mengoptimasikan justru volumenya, hitung volume kotak terbesar, ya, the large volume, ya, adalah XYZ. Kita cari turunan parsialnya do F per do X sudah, do F per do Y sudah, terakhir do F per do Z. Berarti kita lingkari Z-nya, ya kan? Lingkari Z-nya, XY adalah konstanta pengali, Z turunannya berapa? 1. Hasilnya apa? XY. Nah, dari sini baru kita tentukan gradien vektornya. Ya, gradien vektor dari fungsi F adalah apa? Kalau nabla atau delnya itu kan do per do X, do per do Y, do per do Z. Benar? Kalau gradien dikasih F, fungsi F-nya tanda fungsi F, berarti itu disebut gradien, ya. Gradien vektor. Gradien vektor dari F ini tinggal tambah F, F, F. Jadi do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Paham maksudnya? Ini kan sudah dapatkan batu maksimum ya, optimasi. Sebenarnya saya mau kasih topik baru, tapi banyak yang tidak hadir karena keadaan kondisi ya macet ya. Jadi do F-nya berapa? Ini mau pakai Lagrange multiplier-nya. Do F per do X hasilnya adalah YZ salin. Kemudian do F per do Y adalah XZ. Dan do F per do Z adalah XY. Sampai sini jelas? Halo? Oke, kalau sudah, sekarang dari volume ini yang ditanya itu adalah sebagai F, ya. Kemudian yang G-nya, G itu yang diketahui. Yang diketahui apa sini? Luas permukaan kotak 54 cm persegi. Ya, kita salin ya. Yang givennya ke sini luas permukaan kotak ya. Dan ceritanya kotak. Diketahui 54 cm persegi. Nah, luas permukaan inilah sebagai G, fungsi G, X, Y, Z. Ya, G. Itu rumusnya apa? Kalau luas permukaan kotak, luas alas tambah luas tutup apa? 2 kali panjang kali lebar, ya enggak? Benar enggak? 2 kali panjang kali lebar. Lantai dan langit itu sama. Kemudian depan dan belakang. Temukan ya, depan dan belakang apa? 2 kali panjang kali tinggi, ya enggak? Tambah kiri kanan, luas kiri kanan 2 kali lebar kali tinggi. Betul kan gitu kan? Nah, ini diketahui 54 cm persegi. Sehingga Gx, Y, Z sama dengan 2 kali panjang itu adalah apa tadi? X, lebarnya adalah Y. Ya enggak? Panjang tadi kan panjang kita misalkan panjang X, lebar Y, tinggi Z. Oke? Nah, kita ganti ya. Tambah 2 kali panjangnya X, tingginya Z. 2 kali lebarnya Y, tingginya Z. Nah, sama dengan 54 dipindahkan sini min 54 sama dengan 0. Ya. Tapi yang kita nanti dalam perhitungannya ini kita tidak sama dengan 0 ini hilang. Ya. Jelas sampai sini? Nah, barulah kita satu-satu kita salinkan. Kita cari juga turunan parsialnya untuk mendapatkan gradien vektornya. Jadi G, X, Y, Z sama dengan 2XY tambah 2XZ tambah 2
YZ kurang 54. Jangan lupa ya, ada kurang 54 nih. Nah, di sini jadi do G per do X. Artinya kita diferensialkan terhadap X. Ya. Per do X, per apa ya? X lingkari X-nya. Ada X ini kan. Kita lingkari X-nya, maka kita turunkan. Berarti 2Y adalah 2Y adalah konstanta pengali. Konstanta pengali ikut sebagai pengali saja. X turunannya berapa? 1. Ya enggak? Ini mengulang ya, review yang ditambah dengan ini terhadap X ya. Berarti 2Z adalah konstanta pengali. X turunannya berapa? 1. Ini enggak ada X nih. Ini enggak ada X, berarti turunannya berapa? 0. 54 konstan 0. Jelas? Halo? Jadi ini hasilnya berapa? 2Y tambah 2Z ini. Nah, begitu juga kita salin lagi. Kita salin ini supaya nampak kelihatan step by step-nya ya. Ini adalah yang G ini adalah yang given, yang dikasih tahu bahwa luas permukaan kotak 54. Nah, luas permukaan kotak kita misalkan G, X, Y, Z. Okay. Nah, ini salin 2XY tambah 2XZ ditambah 2YZ dikurang 54. Nah, di sini kita cari do G per do Y. Berarti kita turunkan terhadap Y saja. Y lingkari Y saja. Ya. Itu namanya turunan parsial ya. Oke. Y saja. Berarti sini 2X konstanta pengali, Y turunannya berapa? Halo. Y turunannya berapa? 1. 2XZ konstan. Turunannya berapa? 0. 2Z kali Y. 2Z konstanta pengali, Y turunannya 1. Ya. Y turunannya 1. 54 konstan 0. Paham nggak itu? Ya, ini review ya. Menunggu sampai teman-teman nanti ini yang terlambat gara-gara macet ya. Oke. 1. Sehingga ini hasilnya apa? 2X kali 1, 2X tambah 2Z ke 1, 2Z. Jadi 2X tambah 2Z. Ya. Nah, terakhir ini kita salin lagi X, G, X, Y, Z adalah 2XY tambah 2XZ ditambah 2YZ ditambah kurang 54. Nah, di sini kita cari do G per do Z. Diturunkan terhadap Z saja. Ya. Terhadap Z saja. Mana Z? Di Z. Di Z. Ya. Paham ya? Makanya mengapa saya salin soalnya itu beda-beda kan? Kalau terhadap X lingkari X, terhadap per do Y, berarti terhadap Y lingkari Y, per do Z lingkari Z-nya. Sehingga 2XY adalah konstan, turunannya berapa? 0. Terus ini 2X konstanta pengali, Z turunannya 1. 2Y konstanta pengali, Z turunannya 1. Min 54 konstan 0. Hasilnya 2X tambah 2Y. Sejelas? Nah, setelah dapat tiga komponennya, barulah kita tentukan apa? Persamaan, ya, saya sebutnya persamaan Lagrange, ya, Lagrange. Mungkin bahasa Inggrisnya sebut apa? Lagrange multiplier, ya. Persamaan Lagrange-nya adalah, oh sorry, ini masih belum, kita belum cari gradien vektor dari, enak, gradien vektor dari G, ya. Jadi ada kurang di sini bahwa gradien vektor dari G adalah do G per do X, do G per do Y, do G per do Z. Ini sama dengan
Nah, itu tadi apa? Tadi bawahnya aja ya. Maka gradien vektor dari fungsi G itu adalah tadi luas permukaan kotak adalah, nah di sini urut nih. Do G per do X 2Y tambah 2Z ya. 2Y tambah 2Z, kemudian do G per do Y 2X tambah 2Z tambah 2Z, dan terakhir 2X tambah 2Y. Ya, nah, yang terakhir 2X tambah 2Y. Nah, setelah apa ini barulah kita gunakan persamaan Lagrange. Atau mungkin di istilahnya itu Lagrange multipliers. Ya. Yaitu apa? Gradien vektor dari fungsi F. F ini yang volume ya. Fungsi volume sama dengan sekian kali, ini parameternya, lambda, kali gradien vektor dari G. G itu dari apa? Fungsi luas permukaan kotak. Ya. Fungsi dari luas permukaan kotak. Ini adalah persamaan Lagrange atau disebut Lagrange multiplier. Oke. Nah, kita isilah persamaannya. Persamaannya tadi apa? Gimana di atas tadi bahwa gradien vektor F adalah YZ, XZ, XY. Ya. Isi apa tadi? Ini YZ, XZ, XY. Benar nggak? YZ, XZ, XY. Nah, ini kan. Kemudian sama dengan lambda kali, nah, lambda kali gradien vektor ini dari G. G itu dari luas permukaan kotak tadi, yaitu apa? Salinin 2Y tambah 2Z, 2X tambah 2Z, 2X tambah 2Y. Oke. Nah, ini YZ, XZ, XY sama dengan apa? Masing-masing dikali dengan lambda, ya enggak? Di sini lambda kali 2Y tambah 2Z, koma, lambda kali 2X tambah 2Z, koma, lambda kali 2X tambah 2Y. Kurung tutup siku. Ya. Nah, yang pertama ini sama dengan yang pertama kan? Yang kedua sama dengan kedua, ketiga sama dengan ketiga. Ya. Jadi, persamaan pertamanya apa? YZ sama dengan lambda kali 2Y tambah 2Z. Nah, kita mencari lambdanya. Berapa lambdanya? Lambda adalah YZ per, ya, YZ per, Z-nya ketebalan. Nggak mau lagi. Bisa deh. Nah, ini udah tertulis ini ya. Tertulis. Rasa saya mana di copy aja ya. Ini di copy semua. Di sini. Jadi sudah siapkan nih materinya. Untuk ke cadangan ya. Cadangannya.
Sudah siapkan jadi ya. Sampai sini. Oke. Ya, tadi kita ulang lagi. Ini ada yang hilang ya. Ini kita copy lagi. Tadi sampai sini kan. Oh, hilang juga dia nih. Ya udah nanti. Kita salin lagi ini aja. Ini nanti kita buang. Draw. Oh ya, ini harus di itu tadi ya. Harus share lagi nanti. Sharing. Kemudian share. Share ini kita pakai yang screen. Jadi semuanya masuk. Apa yang muncul di screen dia rekam. Ya. Oke. Jadi yang ini tadi. Ternyata, nah, kita ulang lagi. Jadi dari del G-nya, kita salin lagi del G-nya adalah do Y, do G, sorry. Do G per, ya, do G per do X, koma, do G per do Y, do G per do Z. Ya. Ini namanya gradient vektor dari G adalah dari apa? 2Y tambah 2Z, 2X tambah 2Z, 2X tambah 2Y. Kemudian persamaran kerangnya taman Lagrange atau Lagrange adalah gradient vektor dari F. Ini yang ditanya ya, volumenya yang maksimum tadi sama dengan sekian kali dari gradient vektor dari G. G adalah tadi Pak luas permukaan kotak yang diketahui. Ya. Oke. Nah, kita ganti. F-nya tadi apa tadi? YZ, XZ, XY. Ya nak? Di atas tadi ini nih. Wah, ini harus dihilangkan dulu nih. Walaupun dihilangkan masih masuk dia apa? Ya. Yang tadi. Nah, ini yang apa namanya? Gradient vektor dari F. Dari ini kan YZ, XZ, XY. Ya. Kita salin. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan lambda kali apa nih? Gradient vektor dari G, yaitu yang luas permukaan kotak tadi dapatnya adalah ya 2Y tambah 2Z, 2X tambah 2Z, 2X tambah 2Y. Kemudian YZ, XZ, XY sama dengan ini lambda kali 2Y tambah 2Z, masing-masing ya, ini kali lambda, koma, ini juga kali lambda, lambda kali 2X tambah 2Z,
koma lambda kali 2X tambah 2Y. Ya. Tambah 2Y. Oke. Kemudian yang pertama sama dengan pertama. Ya kan? Ya. Yang pertama sama yang pertama berarti YZ sama dengan lambda kali 2Y tambah 2Z. Ya. Yang kita cari adalah lambdanya. Lambda pertama ini adalah berapa nih? YZ per 2Y tambah 2Z. Ya. Paham di sini? Nah, begitu juga yang kedua sama dengan yang kedua. Ya kan? Berarti XZ sama dengan 2X tambah Z. Ya. XZ sama dengan lambda kali 2X tambah 2Z. Nah, berapa lambda? Lambda adalah XZ per 2X tambah 2Z. Anda lihat di atas XZ-nya pasti ada 2X tambah 2Z. Ada XZ-nya. Kemudian yang terakhir, XY. XY adalah lambda kali 2X tambah 2Y. Anda lihat sini. Yang terakhir, ini. XY adalah lambda kali 2X tambah 2Y. Ya. Berarti berapa lambdanya? Lambda adalah XY. Ya. XY per 2X tambah 2Y. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Oke, kemudian lambda pertama sama dengan lambda kedua sama dengan lambda ketiga. Nah. Lambda pertama tadi apa? Lambda pertama ini YZ ya. YZ per 2Y tambah 2Z. Sedang yang kedua yakni adalah XZ per 2X tambah 2Z. Ketiga XY 2X tambah 2Y. Kita ambil dulu persamaan pertama dengan kedua. Persamaan pertama dan kedua. Jadi YZ per 2Y tambah 2Z sama dengan XZ per 2X tambah 2Z. Coba Anda perhatikan sini yang sama di sini apa? Z-nya, betul enggak? Atasnya pembilangnya Z sama. Berarti Y itu sama dengan X. Coba di bawah lagi. Yang ini 2Z sama. Yang sini karena Y sama dengan Z berarti 2Y sama dengan 2X. Ya, berarti artinya apa artinya itu? Berarti Y sama dengan Z. Betul enggak? Berarti Y sama dengan Z. Nah, persamaan 1, 2. Sekarang terserah. Mau persamaan 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Terserah. Bebas ya. Mau persamaan 1 dengan 2 atau 1, 2 sudah. 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Saya ambil 2 dan 3. Oke. 2 dan 3. Berarti XZ per apa? 2X tambah 2Z sama dengan yang ketiga XY per 2X tambah 2Y. Nah, yang ini yang sama apa nih? X-nya, betul enggak? X-nya sama, berarti Z sama dengan Y enggak? Saya enggak ada ini ya. Kalau ini 2 dan 3, Y sama dengan Z. Ini sudah nih. Ini X nih, sorry salah. Y sama dengan X atau X dengan, ini ada salah sini ya. Y sama dengan X. Bukan Z ya. Ini ada keliru tadi kan. Betul enggak? Yang ini kan Y sama dengan X. Y sama dengan X. Yang pertama tadi. Y sama dengan X. Yang kedua ini X-nya sama. Terus Z sama dengan Y enggak? Halo? Ini Anda lihat di bawahnya. Ini ada 2X sama. Maka karena Z sama dengan Y, 2Z sama dengan 2Y kan? Maka di sini Z sama dengan
Y. Nah, kesimpulannya apa? Kalau Anda ini Y sama dengan X, Z sama dengan Y. Ini berarti kan kesimpulannya apa sih ini? Kalau ambil ini Z sama dengan Y sama dengan X. Ya nggak? Kalau dibalik apa? X sama dengan Y sama dengan Z. Nah? Halo? Ya kan? Nah, karena yang sama, ini yang kita masukkan ke dalam G, apa yang luas kotak tadi, yang diketahui, given, yaitu apa tadi? G, X, Y, Z, sama dengan apa? G tadi, mana G? Yang ini. G, X, Y, Z adalah tadi 2 kali panjang kali lebar 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ kurang 54 sama dengan 0, ya kan? Atau yang atasnya juga boleh, sama dengan 54 boleh juga, terserah. Yang kita ambil itu ya. Jadi G itu adalah 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ kurang 54 sama dengan 0. Yang kita ambil ini ya kan. Kita ambil X sama dengan Y sama dengan Z tadi kan. Yang tadi, baru kita dapat tadi kan. Kita masukkan nih. Semuanya dalam X, coba. Dalam X, berarti X tetap, Y adalah X juga. 2X, Z adalah X juga. Benar nggak? Halo? 2Y adalah X, Z adalah X. Nah, dalam X semua. Sama dengan 54. Min 54 ini pindah ke belakang. Ya. Sehingga ini menjadi 2X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah 2X kuadrat. Sama dengan 54. 2 tambah 2 tambah 2, 6 ya. Jadi 6X kuadrat adalah 54. Berapa X kuadrat? 54 bagi 6 adalah 9. X berapa? Akar dari 9. Tidak pakai plus minus ya. Ini ukuran panjang. Positif. Jadi 3. Baruan jawab jadi ukuran kotak. Yang tanya ukuran kotak adalah, nah jawab sini. Panjang T sama dengan X enggak? Sama dengan X sama dengan 3 cm. Oh ya, karena X dapat berarti padahal kan tadi Z sama dengan Y sama dengan X. Berarti sama dengan 3 enggak? Ya kan? Berarti semua sama. Berarti ini kubus. Ya. Lebarnya adalah Y juga 3 cm. Tingginya Z juga 3 cm. Jadi bangunannya bentuknya adalah apa? Kubus, ya, bukan kotak, kubus. Apabila panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi, maka balok atau kotak itu berubah menjadi kubus, ya kan? Karena semua rusuknya sama panjang. Sampai sini jelas? Inilah solusinya, ya. Oke. Ini question? Lumayan terjebak agak nih, kasihan juga ya. Ya. Oke, ini sudah pernah kita bahas. Baik. Save. Nah, kita cari lagi yang sudah. Yang sudah dulu ya. Nah, ini. Di sini mungkin soal yang atas kurang bagus ya. Saya ambil yang sepertinya yang benarnya itu yang bawah. Yang lebih bagus soalnya. Hitung sama, maksudnya sama. Hitung volume tabung yang berdiri dari meter dan tinggi. Nah, kalau sebetulnya ceritanya sedikit dirubah. Calculate the volume of the cylinder bounded by X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 7. Itu artinya apa? Jadi, hitung volume benda yang seperti di lantai ini ada lingkaran. Ya, persamaan lingkaran itu kalau naik ke atas jadi apa? Tabung enggak?
tabung atau silinder, sama ya, silinder. Kemudian lantai pasti Z sama dengan 0 kan, langit-langitnya Z sama dengan 7, paham maksudnya? Itu ceritanya, itu sebetulnya ceritanya harus begitu ya, paham ya? Ceritanya ini pengertiannya sama, hanya bedanya yang atas itu terlalu apa namanya, terlalu jelas ya kan, tidak tersamar, di bawah tersamar kan. Yang di atas itu kan jelas minta jarinya 5 cm dan tinggi 7. Ada ceritanya pada lantai itu ada cycle, lingkaran, yang naik ke atas itu disebut silinder, ya kan, tabung. Di mana di atasnya, di bawah bidang Z sama dengan 7, itu bisa kan? Under the plane, ya, the plane of 7 cm. Ya. Jelas maksudnya. Jadi di bawah Z sama dengan 7, ya, under. Ya, di atas silinder, ya, oke. Sudah jelas ya maksudnya. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, ini sudah kan kita pelajari volume. Sudah pernah kan? Ya, yang atas yang saya bahas kan. Yang atau yang bawah ini yang sebetulnya yang cerita yang sebenarnya itu lebih bagus ya. Tersamar. Ya, tersamar. Paham nggak? Jadi di lantai bidang dasar XOY atau bidang apa XY plane, bidang dasar, kemudian ada cycle. Tentunya S korat tambah E korat itu bukan lingkaran, tabung maksudnya. Ya, itu yang apa disebut situ the volume of the cylinder bonded. Silinder itu dibatasi oleh apa persamaan cycle, yaitu S korat tambah E korat. Lingkaran itu naik ke atas jadi tabung atau silinder, dan sebetulnya bisa gak dibilang under the plane Z sama dengan 7. Under the plane Z sama dengan 7. Artinya di bawah bidang langit-langitnya ini Z sama dengan 7. Di bawah bidang Z sama dengan 7. Paham maksudnya? Oke. Jadi kalau kita gambarkan. Kita gambarkan. Ini X. Ini Y. Ini Z. Nah. Jari-jarinya berapa? 5 ya. Ini pikirannya gini ya. Ini jari 5. Itu. Nah, kelihatannya kalau gambar perspektif lingkaran bentuknya apa? Elip ya. Nah, kita gambarkan elipnya. Ya, kita gambarkan elip. Nah, ini adalah alasnya. Kemudian tingginya 7 nih. Nah, ini 7. Ini 7 ya. Tinggi bidang ini. Nah, ini ditarik tegak. Artinya naik ke atas. Saya bilang kan naik ke atas. Ini naik ke atas. Ya, memotong. Jadi ini kan itu memotong. Jadi berbentuk apa tuh? Lingkaran. Tapi kelihatan elip. Ya kan? Tampaknya. Kan jadi silinder ya. Atau tabung. Ini yang bidang Z-nya 7 itu adalah yang ini ya. Saya kasih arsir nih. Nah, ini. Bidang inilah Z sama dengan 7. Kalau alas Z0 kan. Di alas kan Z0. Bidang XOY. Nah, udah. Jadi ketentuannya sini Anda tentukan pertama, karena ini adalah bentuknya melingkar, itu pasti apa pakai koordinat tabung ya nak? Itu apa? Theta di antara apa? 0 sampai 2 pi radian melingkar. 0 sampai 0 radian sampai 2 pi radian. 360 derajatnya diubah radian. Kemudian jari-jarinya, jarinya berapa sini? Oh, ini 3 nih, sorry. Nggak muat. Muat tempatnya. Ini bisa triple ya. Jadi bisa triple, bisa double. Tergantung deh.
Kalau mau triple juga bisa, betul kan? Bisa triple, bisa double kan? Kalau double integral pakai Z di area. Double integral ya, ada dua rumus ya. Hasilnya sama ya. Kita lihat hasilnya sama. Jadi kalau agak batasnya pertama theta 0 sampai 2 pi radian, 0 radian sampai 2 pi radian, jari-jarinya sini jarinya 5, sini ini minimal. Berarti sini jarinya dari 0 sampai 5, enak. Kemudian Z-nya, nah itu alasnya 0, pasti bidang alas 0, dan setinggi bidang yang memotong itu adalah langit-langit ini contohnya. Jadi lingkaran tadi menerobos langit-langit ini tingginya 7, itu maksudnya. Lengkap ya? Nah, kalau sudah dapat, berapa volume silinder atau tabung? Volume tabung atau silinder itu adalah yang pakai itu periksa boleh ya PR kuadrat T kan, tapi ini ada terserah mau pakai double integral ZT area atau menggunakan atau ya triple D volume. Ini atau ya atau kita buat terangkan dua jalan ya. Tapi dan ujian tergantung instruksinya apa. Kalau tidak ada bebas. Paham ya? Nah, jadi mode gini harus hati-hati Anda. Nah, saya kalau pakai ini berarti volume tabung. Saya kita pakai yang pertama ini gitu ya. Yang pertama ini double integral ZD area. Berarti sama dengan nah tetanya dari 0 sampai 2 pi radian enggak? Tetanya ini, tetanya 0 sampai 2 pi radian, jari-jarinya dari 0 sampai 5. Nah, Z di area, Z-nya ini bidang atasnya. Langit-langitnya, bidangnya bukan lingkaran. Kalau 7 itu semua 7 ya, luas. Tapi kan lingkaran tadi lingkaran tadi naik ke atas jadi silinder memotong langit-langit tadi ya. 7. Jadi berarti Z-nya adalah 7. Ini Z-nya ya. Z-nya di areanya pakai koordinat tabung. Apa rumusnya? R dr d theta. Benar? Ini menggunakan namanya koordinat tabung. Jelas? Nah, Anda periksa sini benar enggak? Coba kita periksa. Ini R dr theta d theta. Cocok? Tidak berpotongan ya. Tidak berpotongan. Sehingga kita jawablah jadi volume berapa? Kebetulan Z-nya itu tidak ada variabel angka kan, 7 ya, setinggi 7 tadi. Jadi volume tabung sama dengan tetanya dari 0 sampai 2 pi radian. Nah, d tetanya boleh tarik ya. D tetanya tarik keluar, masuk dekat sini. Kemudian jari-jarinya dari 0 sampai 5 ya kan? Jari-jarinya dari 0 sampai 5. Oh, 7-nya boleh keluar nih. 7 konstan ya. 7 ini konstan berarti boleh keluar dari integral. Jadi boleh letakkan di depan. 7-nya boleh letakkan di depan. Nah, kemudian R-nya sini tinggal pakai. 7 udah keluar, d theta udah keluar, tinggal RDR enggak? RDR, tinggal RDR. Saya sedikit geser. Ya. Jadi ini sama dengan 7 gitu. 7-nya dikeluarkan tadi ya. Nah, apa yang saudara lihat di sini? Halo? Antara theta dan R independen? Tidak terikat. Halo? Tidak terikat. Dan harga batasnya dua-duanya konstan. Benar? Kecuali di sini ada theta, Anda tidak bisa tuh. Harus kerja yang belakang dulu, ya kan? Berarti ini sendiri, ini juga sendiri. Karena konstan ada dua.
Tinggal kali kan ya. Masing-masing kita hitung. Jadi berapa nih? Ya, jadi 7 kali integral d theta, theta agak batas 0 sampai 2pi radian. Ya. Integral r pangkat 1 seper 1 tambah 1 seper 2 r pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Ya, nah, integral r pangkat 1 dr rumusnya seper 1 tambah 1 r pangkat 1 tambah 1. Jadi setengah r kuadrat. Agak batas 0 sampai 5. Udah, masukkan nih. Jadi 7 kali theta batas atas 2pi kurang theta batas bawah 0. Kali setengah kali r kuadrat. R kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Jadi hasilnya ini 7 kali 2pi kali setengah kali 25. Enak, 0-nya hilang ya. 0 ini kan hilang nih. Nah, 2 sama setengah bisa coret. Tinggallah 7 kali 25 berapa? 175 ya. Benar nggak? 175 pi. Sudah jelas. Ini cara pertama tadi pakai double integral Z di area. Bagaimana yang ketiga? Yang satu lagi triple integral. Kalau tidak diberitahu bebas ya. Mau pakai double integral Z di area atau triple integral D volume dV. Ya. Nah sekarang cara kedua ini cara pertama tadi. Ini cara pertama. Sekarang cara kedua. Kok ada lingkaran sini? Cara kedua. Udah keluar lagi nih. Astaga. Baru sambung lagi. Aduh. Saya berarti ini harus di ya. Ini spokennya enggak ada ya? Ya, silakan. Sharing. Kita buka yang kedua lagi jadi yang kedua accept. Yang pertama tadi harus kita yang itu harus dibuang lagi. Yang ada bulat. Oke. Oke, ini cara pertama. Sekarang cara kedua. Cara keduanya. Halo. Cara kedua yaitu volume tabung sama dengan triple ya. Triple. Nah, ini berarti dia tadi apa? Tetanya antara 0 sampai 2pi radian, R-nya antara 0 dia jadinya 5 kan? Dan Z-nya alasnya 0. Di alas tuh XOY atau bidang XY, XY plane. XY plane itu bidang XY. Dan tingginya 7 kan?
tinggi langit-langitnya misalnya. Jadi sini triple D volume. Ini kan sama dengan triple DZ kali D area, ya enggak? Halo? Nah, tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, jari-jarinya ini sama tadi 0 sampai 5. Sekarang ini bedanya Z-nya tadi. Triple ya. Z-nya dari 0 sampai 7. Halo? 0 sampai 7 ya. DZ. Nah, ini kan ada DZ. Karena ini melingkar, DA-nya kita pakai apa? Koordinat tabung. Koordinat tabungnya apa? Koordinat tabungnya adalah R, DR, R, DR, D theta. Ya. R, DR, D theta. Nah, kita periksa. Benarkah? Ya. Kita periksa ini Z, DZ, R, DR, theta, D theta. Ya. Ini triple integral ya. Jadi double. Jadi ada dua jalan mencari volume itu, bisa double integral Z D area atau menggunakan triple D volume. Ya, triple integral D volume. Ini yang contoh keduanya ya. Triple D volume ya. Jadi ini adalah di mana tetanya 0 sampai 2 pi radian, D tetanya kita tarik keluar, kemudian R-nya dari 0 sampai 5, RDR-nya, di D theta sudah tarik, RDR-nya kita tarik keluar, dan Z dari 0 sampai 7, DZ. Ya, nah, DZ. Nah, ini Anda lihat semuanya independen antara theta, jari-jari R, dan Z itu independen, tidak terikat satu sama lain, maka boleh dikerjakan masing-masing. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Paham maksudnya? Halo? Dikali semua ya. Udah, hitung. Integral D theta, theta. Agak batas 0 sampai 2 pi radian. Ya. Terus integral R pangkat 1, apa? 1/1 tambah 1, 1/2. R pangkat 1 tambah 1, pangkat 2. Ya. Ingat nggak? Integral R pangkat 1 DR, R pangkat N DR apa? 1/n plus 1, R pangkat N plus 1. N-nya 1 kan? Paham nggak? 1/1 tambah 1, N-nya kan 1. 1/n plus 1, ya 1/1 tambah 1. R pangkat N plus 1. 1 tambah 1, 2 kan? Agak batas 0,5. Integral DZ, Z. Agak batas 0,7. 0,7, Z0 itu di lantai, 7 itu langit-langit. Ya. Lingkaran tadi memotong ke atas menjadi silinder. Sehingga ini hasilnya, tetanya batas atas 2 pi dikurang batas bawah 0. Ini setengah kali R kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Z batas atas 7 kurang bawah 0. Ya. Sehingga tinggallah 2 pi kali setengah kali 25 kali 7. Yang 0 hilang ya. 0 ini kita hilang aja. Nah, ini ternyata duanya bisa dicoret nggak nih? Halo? Duanya bisa dicoret. Ditinggallah 25 kali 7, 175 kali pi. Selesai. Terserah. Mau caranya tadi ada bisa menggunakan double integral. Yang atas ya. Yang atas ini tadi kita gunakan double integral Z di area. Ya. Yang bawah kita gunakan triple integral D volume. D volume adalah DZ kali D area. Dan lihat apakah dia Cartesius, apa koordinat tabung atau koordinat Cartesius. Nah, nanti yang contoh Cartesius, contoh soalnya dalam bentuk limas. Ya. Limas tahu ya? Tetrahedron. Ya. Sampai sini jelas? Halo? Any question? Dan enaknya agak batasnya tertentu antara theta R, ya jari ya, radius, dan
Z tidak terikat. Terikat itu modelnya R tambah theta, udah itu terikat. Ya, tambah kurang itu terikat ya. Kalau dalam bentuk kali-kali gitu ya independen, bebas ya. Baik, kalau sudah kita masuk. Jadi ini selama 44 karena tadi banyak yang terlambat kena kondisi jalan ya, macet, saya tahu juga. Tadi saya sedikit kena macet ya, karena berangkat lebih awal jam 7 ya. Saya berangkat. Baik, kita masuk yang ini, yang pertama ini. Ah, ini dulu sorry. Turunan parsial. Kita ada kan materi waktu itu PDP, partial differential equation. Tapi ceritanya cuma sekilas yaitu tentang persamaan panas dan persamaan gelombang, betul enggak? Sekarang hitungannya kalau model gini gimana? Ini namanya do kuadrat Z per do X do Y ini yang disebut apa? Partial differential equation atau PD parsial. Persamaan diferensial parsial, PD parsial ya ini. Yang ini ya. D kuadrat Z per do X do Y. Saya nggak tahu lingkarannya keluar lagi sih. Oke. Coba kita hapus, misalnya nggak bisa hapus. Saya tulis nanti. Ini udah 2 kali kena aja nih. Coba kita tulis ya. Do kuadrat Z per do X do Y sama dengan, oh enggak keluar ya. Ini enggak keluar nih. Ini sama aja ya, keluar juga ya. Nah, lagi. Ini harus saya share. Oh, ini enggak di-share tadi ya? Aduh, Mak. Berarti enggak masuk tadi ya? Iya, enggak masuk. Ya. Ini di screen ya. Sambil ini sini. Ini share ya, jangan lupa. Kita share. Tadi. Kayaknya tadi itu enggak apa? Ada keting enggak masuk tadi itu. Benar ya? Oh ya, ini baru yang berarti diulang lagi, ini enggak ada kan? Ini kan tadi yang enggak masuk dia tadi. Oke, kita ulang lagi ya. Yang cara kedua yaitu ini tersebut cara kedua ya. Kita ulang lagi. Volume tabung
Saya ulang lagi dari triple integral D volume. Triple integral D volume, dV adalah dz kali D area. Ingat ini dalam koordinat tabung ya. Karena melingkar, maka ini adalah triple integral. Nah, langsung deh. Di sini batas dulu. Tetanya tadi terletak antara apa? 0 sampai 2 pi radian. Ya, 0 sampai 2 pi radian. Kemudian R-nya terletak antara jarinya kena 5, 0 sampai 5. Z-nya adalah di lantai atau alas 0. Ya, di tingginya itu 7, berarti setinggi bidang langit nih, 7 ya. Ini batasannya, boundary-nya. Berarti tetanya dari 0 sampai 2 pi radian, jari-jarinya 0 sampai 5 ya. Kemudian Z-nya dari 0 sampai 7 ya. Kemudian sini dz kali, nah D areanya dalam koordinat tabung yaitu R dr d theta ya. Ini saya ulang lagi karena ini tidak terekam sini ya, hilang nih. Oke. Oke, kita lihat sini. Ini Z, dz, R, dr, ya, theta, d theta. Ada ya semua ya. Oke. Dan tidak berpotongan. Sehingga ini sama dengan integral. Ini keluarkan. Tetanya kita keluarkan. D theta kita keluarkan. Kemudian R-nya dari 0 sampai 5. Theta sudah keluar. R, dr juga dikeluarkan. Kemudian Z-nya dari 0 sampai 7 tinggal dz saja. Enak. Karena ini independen, maka apa nih? Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Dependen ya. Maksudnya antara theta, R, dan Z tidak ada yang terikat. Jadi independen bebas. Maka ini sama dengan integral d theta. Theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Integral R pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 itu 1/2. R pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0,5. Ya. Kemudian integral dz z agak batas 0,7. Enak. Sehingga theta batas atas adalah 2 pi dikurang batas bawah 0. Ini adalah setengah kali R kuadrat batas atas 5 kuadrat dikurang R kuadrat atas bawah 0 kuadrat. Z batas atas adalah 7 dikurang batas bawah 0. 0-nya hilang ya. 0-nya kita hilangkan aja. Jadi tinggallah 2 pi kali setengah kali 25 kali 7. Nah 2 kali setengah kan 1 ya. Coret tinggal 25 kali 7 175 kali pi. Jadi inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo. Oke. Kalau jelas, nah baru kita kembali tadi deh. Di atas dari masalah turunan parsial. Mungkin beda sedikit, apa beda? Ada dua. Sebetulnya ada yang namanya ODE dengan PDE. Ini bukan produk desain engineering ini. Singkatannya sama. ODE, ordinary differential equation. PD biasa. Ini sebut PD, persamaan diferensial biasa. Tetapi umumnya orang semua sebut PD dong. Ya, persamaan diferensial. Dan PDE adalah parsial, ya, tulisannya parsial diferensial, ya, differential equation, ya, parsial differential equation, differential
equation. Oh ya, ini ini singkatannya, ini bahasa Indonesia-nya ini adalah PD parsial. Bahasa Indonesia-nya. Ini PD, bahasa Inggrisnya ini harusnya terbalik tadi ya. Ini singkatan apa? ODI. Kan sudah belajar kan ODI di kalkulus 2 ya? Ya, kalkulus 2 Pak. ODI adalah ordinary differential equation. Ya, ini sama dengan PD biasa. Tetapi PD biasa ini orang sering sebut PD saja. Oke. Nah, contohnya kalau Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5, maka DY per DX adalah apa? Halo? DY per DX berapa? 2 kali 2X, ya enggak? 2 kali 2X tambah 0, ya enggak? Berarti DY per DX adalah 4X. Nah, inilah yang disebut apa? Ini adalah PD biasa atau ODI. Paham maksudnya? Ini ODI. Nanti yang soal ini jadi solusinya, jawabannya. Terbalik. Nangkap ceritanya enggak? Ya. PD itu yang ini kan D PD X sama 4X. Tapi sini menjadi Y sama dengan 2X kuadrat tambah C. Gitu. C-nya berapa? Enggak tahu. Kecuali dikasih tahu untuk X sama dengan berapa, Y-nya berapa. Ya kan? Nah, ini PD parsial begini lagi. Z sama dengan XY pangkat 2. Nah, pertama, do Z per do X berapa? Diturunkan terhadap X saja. Saya perhatikan ini turun parsial. Diturunkan terhadap X saja. X turunannya berapa? 1 kali Y kuadrat. Hasilnya apa? Halo? Hasilnya Y kuadrat. Ya kan? Do Z per do X ya. Kemudian ini do Z per do X diturunkan lagi campurannya. Bukan terhadap X tapi terhadap Y. Terhadap Y. Saya ringkai ini kan terhadap X tadi. Sekarang terhadap Y. Y kuadrat turunkan berapa? 2Y enggak? Nah ini jadi do kali do kuadrat, do kali do Z, do kali do kuadrat Z per do Y do X. Sama dengan 2Y. Nah ini yang disebut PDE itu. Pak PDE? Partial Differential Equation. Paham maksudnya? Partial Differential Equation. Solusinya apa? Nah ini nanti hasilnya. Z adalah XY kuadrat. Asal boundary atau secara batasnya diketahui. Ya. Ini akan diuji nanti ya. Akan diuji. Ini saya cerita dasarnya dulu. Ngerti-ngerti ya. Jadi yang PD parsial itu atau PDE ya, partial differential equation itu yang ini hasil turunan kedua ya, atau turunan ketiga juga bisa. Nah, sekarang kita balik dari kita ketahui ini ya. Nah, soalnya tadi. Dari yang kita ketahui ini, nah, tahunya kayak gini nih. Ya. Jadi di tahun ini itu gimana? Halo? Tadi kan pengertiannya ini apa? Ini kalau ini terjemahannya tadi ingat tadi. Turun kedua ini artinya boleh kita anggap apa? Do Z per do X
kit atau per do Y boleh juga. Setelah ini bebas ya. Do Z per do Y do Z per do Y diturunkan terhadap X. Atau dibalik, boleh ya. Do Z per do X diturunkan terhadap Y. Boleh. Boleh kan terbalik. Ingat do X do Y sama do Y do X itu sama nilainya. Do X kali do Y kali do X. Sama ya. Nah ini sama dengan XY kuadrat. Jadi ya. Kemudian si DX yang ini, ya, si DX yang ini, kita kali silang ke sana. Boleh kan? Jadinya apa? Halo? Jadinya apa? Kita kali silang ke situ, jadinya do Z per do Y sama dengan XY kuadrat do X. Nah, do X itu DX sama tuh ya. Bedanya aja kalau D itu satu variabel, do itu multi variabel. Bisa 2 variabel, 3 variabel. Kemudian ini diintegralkan kiri dan kanan. Integral dari do per do dari do Z per do Y sama dengan integral dari XY kuadrat do X. Nah, Anda sudah belajar kan integral DZ, Z. Betul, integral DU, U. Integral do itu sama D sama. Integral do dari do Z per do Z per do Y enggak? Do-nya hilang, integral hilang. Enak. Integral do DU, U. Integral do Z per do Y, tinggal do Z per do Y kan. Nah, kemudian karena ini do X, berarti Y kuadrat yang enggak konstan. Boleh keluar nggak? Y kuadrat boleh keluar ya. Ini tinggallah X do X. Paham nggak sini? Nah, ini kita selesaiin dulu. Maka do Z per do Y sama dengan Y kuadrat kali, nah, integral F pangkat 1 dx atau do X apa? Seper 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Jangan lupa ada tambah. Nah, ini hati-hati nih. Karena ini terhadap X, maka ya karena terhadap X, maka ini harus ditambah dengan fungsi Y. Lawan ya. Kalau terhadap integral do X, ada tambah apa? Fy. Integral Y, hasilnya HY. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami dulu? Halo? Nah, sekarang ini kita kali dulu ya. Jadi ini do Z per do Y sama dengan setengah X kuadrat Y. Kita kali ya. Ini setengah X kuadrat Y ditambah FY. Nah, sekarang si do Y ini kita kali silang semua. Berarti, atau ini kata lain dikali do Y lah. Dikali do Y apa hasilnya? Do Z adalah setengah X kuadrat Y do Y ditambah FY do Y. Ya enggak? Halo? Ya. Nah, sekarang baru kita integralkan kiri dan kanan. Jadi integral do Z sama dengan setengah boleh keluar ya. Setengah atau ya do. Integral setengah X kuadrat Y do Y tambah integral FY do Y. Ya nah. Nah, integral do Z apa? Z. Ya nah. Ingat tadi yang saya terangkan tadi? Hasilnya harus Z kan? Z berapa? Itu maksudnya. Z-nya berapa? Sama dengan, nah, karena ini terhadap Y, berarti setengah X kuadrat dia nggak konstan enggak? Halo? Setengah X kuadratnya dia nggak konstan enggak? Boleh keluar setengah X kuadrat konstan, ya. Integral Y do Y. Tambah, ya. Tambah integral, oh ya, integral FY do Y ini, kita nggak tahu kan? Standarnya adalah HY. Dalam Y, fungsi Y lah pokoknya.
Pokoknya integral FY do Y adalah HY. Ini agak susah ya. HY. Oke. Sudah, ngerti enggak? Kalau diturunkan terhadap X tadi, tambah konstantanya apa? Ini konstantanya tambah FY. Tetapi kalau ini diselesaikan integral do Y, lawannya Y kan X. GX. Harus tambah GX nanti ya. Ini kan belum selesai ya. Ini belum selesai. Jadi Z ini boleh tulis ZX, Y. Boleh. Z itu sendiri boleh tulis karena dua variabel. ZX, Y sama dengan setengah X kuadrat. Hanya itu lagi. Ya. Setengah. Ini setengah X kuadrat kali integral Y pangkat 1 apa? Separ 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 enggak? Halo? Ditambah HY ya, tambah, ingat begitu do Y-nya hilang harus tambah fungsi X apa? GX tambah GX. Paham enggak? Jadi saya tanya, integral titik-titik dari do X harus tambah apa? Setelah selesai integral titik-titik do X harus tambah FY kan lawannya. Integral titik-titik do Y harus tambah GX. Ya. Sehingga ZS, Y-nya sama dengan apa? Setengah kali setengah, seperempat X kuadrat Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Ini solusi umum. Berapa HY? Berapa GX? Nggak tahu. Tapi kalau kasih boundary-nya diketahui misalnya ada hubungannya H0 berapa, G0 berapa, itu bisa dicari. Ya, paham ya? Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya enggak? Ya, kita absen dulu ya. Ini banyak yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. Termasuk Amanda ya. Amanda ini kenapa dia bisa masuk? Mungkin terjebak. Dari Tangerang. Amanda ada masalah? Nggak ada, nggak ada. Biasanya nggak pernah absen nih. Karena saya tahu kondisi hari ini dari kemarin pulang dari kampus Anggrek itu udah macet. Di mana-mana macet. Aduh. Kemarin pagi saya berangkat juga macet. Aneh. Gitu. Baik, kita absen dulu. Kan? Oh, ini saya set dulu ya. Lupa. Oke, ini 21 attendant yang ini sudah ada isinya tadi ya. Jesselyn, Josephine, Keisha, Vincent udah terisi semua ya. Asal dari jauh ya. Jadi yang belum ini Alicia sama wifi masalah terus nih sampai akhir. Connection fail. Oke. Amanda nih pasti ini ya masalah. Selin nggak ada ya. Selin Debbie Leoni ada ya. Ngapa? Error ya. Oke. Oh. Yosia Mako Mima datang paling pagi dari. Sama ya. Connection fail ya. Grace nggak bisa juga. Oke.
Ivan, jadi saya bisa kan? Philip, mana Philip nih? Ya, saya rajin deh. Hah? Di jalan. Oh, di luar apa? Oh, ke luar negeri. Berarti izin gitu ya. Gitu. Ya, masuk virtual kelas lah. Oke, ini sudah absennya. Ya, dan. Jason Lock. Eh, ada pertanyaan tentang ini. Jadi hasilnya Z memang ya. Z itu boleh tulis dua variabel. Z dalam kurung X, Y. Nah, ini yang kita mau cari nanti nih. Kalau boundary-nya diketahui, kalau tanpa boundary begini, tanpa harga batas, ya kita jawabnya ada HY dengan GX. Tapi nantinya kalau H0-nya diketahui, G0-nya diketahui, ini bisa hilang nih. HY, GY-nya diganti dengan fungsinya. Ada fungsi X dan Y ya. Oke? Eh, baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum? Nah, sekarang coba latihan deh. Saya kasih latihan ya. Masih soalnya juga supaya Anda mahir. Sama ini artinya jadi diketahui apa ini partial differential equation adalah do kuadrat Z per do X do Y sama dengan ini X kuadrat Y. X kuadrat Y. Ayo coba yang ditanya Z X, Y berapa? Ya, tanya Z X, Y berapa? Silakan dicoba kerjakan. Halo. Ya, dikerjakan sekarang ya.
Oh, sebelumnya. Komoditi. Caranya ya, boleh. Ya, Pak, titik-titik. Tayangkan.